Shalom, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, segenap majelis dan pendeta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang dan selamat beribadah di Jemaat Oraet Labora Mandonga Kendari. Baiklah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada jam kedua ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri dan mengawali ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 hingga ketiga, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, mari membaca bersama hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Seperti biasa saya mengundang saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam pembacaan ini. Kita akan membacanya berbalasan. Saya akan membacakan
dua ayat pertama, ayat 1 dan 2. Sesudah itu kita akan berbalasan, jemaat akan membaca setiap ayat ganjil 3, 5 dan seterusnya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Jemaat Tuhan yang kekasih, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzinah. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara-saudara, semikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat, disilakan duduk. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jumat nomor 21 ayat 1, 2, dan 4. Mari semua kini bernyanyilah. Dengan
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, marilah sekarang kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapannya di minggu yang telah kita lewati. Dalam suasana doa kita menyanyi bersama, Tuhan kami berlumuran dosa. Mari kita berdoa. Kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni harta kami musnah Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tak berbuat Tuhan, Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat sambut pengampun berita anugerah ini dengan menyanyi bersama dalam nama Yesus Tuhanku. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sembah
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian paduan suara rayon 5 Jemaat Oraet Labora, silakan.
Saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Dalam suasana doa kita menyanyikan nyanyian Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Jemaat yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 firman Tuhan tertulis demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, tidak ada yang lebih berbahaya atau lebih mematikan daripada menghadapi seorang pengajar sesat atau nabi palsu. Mungkin kedengarannya terlalu berlebihan, tetapi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahaya yang luar biasa akibat dari pengajaran sesat. Apabila kita mengikuti orang-orang itu atau nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat, mengikuti ajaran-ajarannya, maka mereka akan memimpin kita dan membawa kita menuju kebinasaan. Kalau saudara periksa perjanjian lama, maka saudara akan menemukan sebuah peringatan Musa yang sangat keras terhadap nabi-nabi palsu. Itu dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 4, di sana berbunyi begini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara, Musa memperingatkan umat Israel terhadap bahaya nabi palsu. Para nabi palsu akan membujuk mereka supaya mereka memalingkan hati mereka dari Allah yang sejati itu. Ia akan menyesatkan umat dan membuat mereka murtad, meninggalkan Allah mereka. Sekalipun mereka melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, baik Musa dan Yesus dalam pembacaan kita mengingatkan kita, perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh seseorang, tanda-tanda ajaib apapun yang dilakukan oleh seseorang, itu belum menjadi tanda kebenaran. Bukankah ini yang menarik, saudara-saudara? Saya lupa tahun berapa itu peristiwa Meko. Semua orang berbondong-bondong ke sana. Dan sekarang hasilnya apa? Nah, karena itu saudara-saudara, lanjut Musa dalam kitab Ulangan tadi, dia katakan begini. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Ayat 5. Ulangan pasal 13. Atau dengan kata lain Musa mengatakan begini, kalau kamu ketemu seorang nabi palsu, bunuh dia.
Kenapa? Kalau tidak, kamu yang akan binasa. Nah, saudara-saudara, dalam bagian penutup pengajaran Yesus dalam pasal 7 ini, atau yang kita juga sering sebut sebagai khotbah di bukit, Yesus mengingatkan murid-muridnya. Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu ini. Mengapa? Karena mereka dapat membawa kita menuju kepada jalan kebinasaan. Ayat 13 dan 14 di atas. Ada dua jalan. Ini kalau saudara perhatikan bagian terakhir pasal 7 ini, Yesus bermain kata. Ayat 13 sampai 14, ayat 12 sampai 14, Yesus bicara tentang dua jalan. Jalan yang menuju kebinasaan, jalan yang menuju kehidupan. Kalau kita ikut kita ikut nabi-nabi palsu, maka ia akan bawa kita kepada jalan kebinasaan. Kemudian dalam ayat 15 dan seterusnya Yesus bicara tentang dua pohon. Pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Dan kalau saudara periksa ayat 24 sampai dengan 27, di sana Yesus bicara tentang dua rumah. Satu rumah yang didirikan di atas batu dan yang satu didirikan di atas pasir. Nah, saudara-saudara, Yesus katakan di dalam ayat 12 sampai 14, jalan menuju hidup itu sempit. Susah untuk orang masuk ke dalamnya. Jangan-jangan sudah sempit, kamu ditipu lagi sama pengajar sesat. Di dalam ayat 21 sampai 23 di sana Yesus katakan, jangan sampai kita tertipu, kita menipu diri kita sendiri. Kita ikut dia, kita kira kita sudah dikenal Tuhan. Tapi ternyata Tuhan akan bilang sama kita, enyahlah di hadapanku, dia tidak kenal kita. Jadi sampai di sini saya berharap saudara-saudara menangkap pentingnya peringatan Yesus ini tentang bahaya nabi-nabi palsu. Karena Yesus tidak hanya berbicara pada orang-orang yang akan datang 2, 3 tahun, 5 tahun sesudah dia naik ke sorga. Yesus berbicara tentang masa di mana sebelum dia datang untuk kedua kalinya. Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 11, salah satu tanda-tanda kedatangan, tanda-tanda akhir zaman ialah bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Dan saudara-saudara, nubuat ini telah digenapi dengan sempurna. Nubuat Yesus tentang datangnya nabi-nabi palsu itu telah digenapi dengan sempurna. Ada seorang bapak gereja bernama Santo Yohanes dari Damaskus, seorang bapak gereja yang hidup tidak terlalu lama sesudah Yesus naik ke sorga. Dia mencatat daftar ajaran-ajaran sesat yang dihadapi gereja mula-mula. Ada 103 ajaran sesat yang muncul dalam gereja mula-mula. Dan ada 45 surat kitab yang disebut surat-surat Injil. Yang ada di dalam Alkitab kita cuma 4. Tetapi yang beredar pada waktu itu ada 45 surat-surat Injil. Itu sebabnya saudara-saudara, karena begitu banyak ajaran sesat, banyaknya surat-surat yang dipakai oleh nabi-nabi palsu ini untuk mengajar, untuk menyebarkan ajaran mereka, sehingga pemimpin gereja di Mesir, Athanasius, kemudian mendaftar 27 kitab, 27 surat yang kemudian disahkan dalam Konsili Kartago tahun 397 yang mensahkan 27 surat yang didaftar oleh Athanasius menjadi bagian dari kitab suci kita sekarang. Jadi Alkitab khususnya perjanjian baru diberikan kepada saya dan saudara-saudara oleh bapak-bapak gereja kita sebagai alat untuk membentengi gereja dari ajaran-ajaran palsu. Alkitab dan juga pengakuan iman adalah dua senjata gereja untuk melawan munculnya ajaran-ajaran palsu yang sangat masif dalam gereja mula-mula. Salah satu saudara-saudara saya mencatat di sini
dalam sinode para uskup ortodoks tahun 345, dalam sidang itu seluruh peserta sidang menentang pembaptisan ulang dari setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Tritunggal. Jadi saudara-saudara, baptisan ulang yang muncul belakangan itu bukan ajaran baru. Itu ajaran yang sudah muncul di tahun dan sudah ditentang pada tahun 345 dalam sidang para uskup ortodoks. Dan kemudian abad 17 ajaran ini kembali muncul dengan wajah baru dan nama baru bernama Anabaptis pada abad 16 yang menolak baptisan untuk anak bagi orang tua yang dilakukan oleh orang tua Kristen. Jadi saudara-saudara, sejak tahun 345 dan abad 16, praktek baptisan ulang itu sudah dilakukan oleh gereja-gereja palsu, oleh nabi-nabi palsu. Para bapak-bapak gereja telah melakukan penolakan terhadap itu. Jadi saudara-saudara, ajaran-ajaran sesat selalu muncul dalam wajah-wajah baru. Baru-baru saya juga nonton seorang pengkhotbah YouTube yang videonya di YouTube sangat dinonton banyak orang, disoroti karena ajarannya dengan sangat jelas merendahkan keilahian, kealahan Yesus. Yesus dianggap menurutnya hanya memperoleh kekuatan lebih dari manusia. Dia hanya istimewa, tetapi dia bukan Allah. Ajaran-ajaran ini terus muncul di dalam gereja. Dan menurut sebuah sumber saudara-saudara, sampai sekarang ada 45.000 denominasi yang muncul di dalam gereja dan itu terus bertambah. Bapak Ibu saudara-saudara, 45.000. Kalau saudara model orang-orang Kristen yang cari kepuasan, gereja mana yang bikin saudara puas, maka kelilinglah 45.000 ini. Dan saya tidak yakin saudara akan dapat semuanya. Kalau saudara tipe orang-orang Kristen yang mencari kepuasan, mana gereja yang baik, mana gereja yang baik. Oh, di sini lebih baik khotbahnya, di sini lebih baik musiknya, di sini lebih baik dekorasinya. Maka saudara sedang menyia-nyiakan tahun-tahun saudara-saudara. Karena itu pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengenal nabi-nabi palsu ini? Bagaimana kita bisa mengenal nabi-nabi palsu ini? Yesus berkata dari buahnya. Yesus sendiri yang memberikan kepada kita petunjuk bagaimana caranya kita dapat mengenal nabi-nabi palsu ini dan ajaran-ajarannya yang menyesatkan itu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ayat 16 dan ayat 20. Periksa buahnya. Periksalah buah yang dihasilkan dari pohon itu. Kalau saudara tidak bisa mengenal sebuah pohon dari daunnya, dari batangnya, dari rantingnya, periksa buahnya. Tapi ingat saudara-saudara, ini bukan menghakimi. Di dalam ayat 1 pasal 7 Yesus memperingatkan di sana, jangan menghakimi. Ini bukan menghakimi. Ini periksa, kita disuruh memeriksa. Memeriksa buahnya, memeriksa hidupnya, memeriksa ajarannya. Di dalam perjanjian lama saudara-saudara, kita diberikan petunjuk, kita diberi ciri-ciri nabi-nabi palsu itu. Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Nabi Yeremia menulis begini, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mencari keuntungan sendiri dan kemudian mereka melakukan tipu daya.
Itu sebabnya Yesus menyebut mereka serigala yang buas. Dia masuk dalam kawanan domba cuma satu tujuannya, bagaimana supaya dia bisa makan satu persatu dan mendapat keuntungan dari domba-domba ini. Jadi saudara-saudara, untuk mengenal nabi-nabi palsu ini, ciri-cirinya menurut Yeremia, mereka mengejar keuntungan. Mereka tidak berpikir bagaimana hidup saudara-saudara, iman saudara-saudara. Saudara hidup lebih baik, iman saudara-saudara berjalan lebih baik. Mereka hanya berpikir tentang bagaimana hidup mereka menjadi lebih baik. Bagaimana mereka bisa beli pesawat, bagaimana mereka bisa beli dan seterusnya. Mereka tidak akan berpikir tentang bagaimana saudara menjadi seorang Kristen yang lebih dewasa dan seterusnya. Kemudian di dalam ayatnya Yeremia pasal 8 ayat 11 di sana juga dikatakan begini. Mereka mengobati luka putri umatku dan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Mereka jadi umat Allah sakit karena dosa mereka. Bukannya suruh umat untuk bertobat, mereka bilang, oh enggak apa-apa Ji itu. Oh itu biasa Ji dilakukan banyak orang, itu enggak masalah Ji itu. Mereka tidak mengingatkan umat untuk bertobat. Tapi mereka bilang, enggak ada Ji masalah itu, tidak apa-apa itu. Dan mereka menyampaikan apa yang Tuhan tidak pernah sampaikan. Mereka bilang damai sejahtera, tapi Tuhan bilang saya tidak pernah bilang damai sejahtera. Mereka hanya memberitakan yang muluk-muluk, yang enak saja untuk didengar. Apalagi kita kan suka sekali dipuji. Suka sekali kalau namanya kita disebut. Jadi mereka gunakan kesempatan itu meninabobokan kita, membuai kita. Mereka mengajarkan bahwa jalan keselamatan itu gampang, itu mudah. Bayar saja persembahanmu, bawa saja persembahanmu, kalau perlu 200% misalnya. Lakukan saja ini, lakukan saja ini. Saudara ingat ada satu kisah dalam Injil Lukas, seorang muda yang kaya yang datang sama Yesus tanya, guru yang baik bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Yesus bilang lakukan ini, lakukan ini. Oh kalau itu saya sudah lakukan semua. Tapi ada lagi yang masih kurang. Dia pikir untuk masuk surga cukup melakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan kemudian di dalam Yeremia pasal 23, Yeremia pasal 23 ayat 14 di sini berbunyi begini. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Saudara perhatikan, semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya menjadi Gomora. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara, Alkitab sendiri menunjukkan kepada kita ciri-ciri nabi-nabi palsu itu. Dan inilah yang dihadapi oleh Paulus. Dan ketika Paulus berbicara tentang nabi-nabi palsu, Paulus cuma bilang begini. Nabi-nabi palsu, yang membedakan Paulus dengan nabi-nabi palsu ialah Paulus memberitakan yang di atas, sementara nabi-nabi palsu ujungnya kembali pada diri mereka sendiri. Jadi saudara-saudara, untuk memeriksa buah dari pohon hasil kehidupan nabi-nabi palsu itu, kita belajar, kita diingatkan, lihat karakternya. Lihat apa yang dia hasilkan dalam hidupnya. Bagaimana dampaknya dalam hidup orang lain. Periksa ajarannya. Apakah
ia membawa orang kepada Tuhan Yesus atau dia membawa orang untuk dirinya sendiri. Dia menjadi orang yang banyak pengikutnya dan seterusnya. Saudara-saudara, ayat sebelumnya Yesus mengingatkan kepada kita, jalan kehidupan itu sempit. Saudara tahu artinya sempit? Kalau saudara jalan sendiri, saudara mesti hati-hati, jangan sampai saudara sendiri jatuh. Dan karena sempit, saudara tidak mungkin bisa berdua di situ. Jadi kalau saudara berpikir ajaran yang benar itu banyak pengikutnya, ingat ini, jalan itu sempit. Mungkin saya harus jalan sendiri. Saya harus berjalan tanpa orang tua karena saya sudah menyangkal orang tua saya. Saudara-saudara ingat Yesus bilang begitu, jalan itu sempit. Jadi kalau saya sendirian, saya tidak boleh berkecil hati. Kalau saudara-saudara di tempat kerja saudara cuma sendirian seorang Kristen, saudara tidak usah berkecil hati. Jalan yang saudara-saudara ikuti adalah jalan yang sempit. Tidak banyak orang yang dapat menjalaninya. Jadi Yesus menunjukkan kepada kita ajaran yang benar memimpin kita untuk membangun jemaat. Ajaran yang benar menghasilkan kasih persaudaraan terhadap yang lain. Jadi kalau ada konflik permusuhan di dalam jemaat kita semuanya mesti duduk. Ada sesuatu yang salah di sini. Kalau ada permusuhan, ada pertikaian, mari kita duduk. Karena tidak mungkin Roh Kudus bekerja menghasilkan barang itu. Kita mesti duduk dalam kerendahan hati. Dan bersama-sama mencari kehendak Allah. Karena ajaran sesat hanya akan mengakibatkan permusuhan di dalam jemaat. Dia akan membawa kekacauan di dalam rumah tangga. Dia akan membinasakan semua orang di dalam jemaat. Pertanyaan selanjutnya saudara-saudara, sekarang bagaimana kita membentenginya? Bagaimana kita membentengi jemaat kita, bagaimana kita membentengi keluarga kita? Saudara-saudara, kita ini hidup di zaman, di masa hak kebebasan orang beragama menjadi salah satu hak asasi yang dilindungi undang-undang. Semua orang bebas beragama, maka semua orang bebas mengungkapkan kepercayaannya dan semuanya tersebar di mana-mana. Apakah terang-terangan di hadapan kita ataukah melalui media-media yang kita pakai di handphone kita, semuanya dipakai untuk mengajarkan, untuk menyebarkan ajarannya. Karena itu apa yang mesti kita lakukan? Sambil kita memeriksa ajaran yang datang dari luar, ajaran-ajaran yang beredar itu saudara-saudara kita juga mesti memeriksa pengajaran di dalam jemaat. Itu sebabnya ada penatua dalam jemaat. Supaya mereka memeriksa. Tapi bagaimana mereka mau memeriksa pengajaran, mereka bisa memahami, bagaimana mereka bisa tahu bahwa saya mengajar sesat, kalau mereka sendiri tidak pernah baca Alkitab, kan begitu Bapak Ibu. Jadi untuk dapat mengenal ajaran sesat, saya mesti pertama-tama tahu kepercayaan saya. Tahu apa yang saya percayai. Di sini kesulitannya saudara-saudara, sulit sekali kita mendapat orang Kristen yang bisa menjelaskan imannya. Oh, orang Kristen itu begini ya, punya enggak, saya enggak tahu juga, nanti saya tanya, enggak bisa begitu. Bagaimana mungkin saudara-saudara percaya sesuatu yang saudara tidak bisa jelaskan? Gereja harus membentengi diri dengan ajaran sesat itu. Caranya, kita mesti belajar mengenal kehendaknya. Minggu lalu kita belajar Amsal, masih ingat Bapak Ibu? Berulang-ulang Amsal, Salomo katakan, hai anakku, dengarlah ajaran ayahmu, jangan tolak ajaran ibu. Ini kunci yang kedua. Ajaran yang benar mesti turun dari kita para orang tua, Bapak Ibu. Tidak bisa kita beranggapan, oh ya sama gitu anak, iya tidak apa-apa, pergi misalnya. Kita yang mesti memfilter ajaran-ajaran itu. Bila susah dikasih tahu. Bapak Ibu saudara-saudara, kekurangan gereja ialah bahwa tidak ada ketegasan di dalamnya.
Kekurangan yang dihadapi oleh gereja sekarang dan rumah tangga Kristen ialah tidak ada ketegasan di dalamnya. Dalam perjanjian baru kita menemukan satu warna yang jelas tentang ajaran sesat itu. Ajaran yang hanya memuaskan telinga, mata dan semuanya itu. Memuaskan keinginan kita. Dan gereja sedang digiring ke situ. Kalau saudara mulai bilang, oh saya suka di sana karena begini, saya suka di sana karena begini. Saudara mesti hati-hati. Saudara sedang ada yang salah dalam pemahaman beriman saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, untuk memastikan bahwa gereja jemaat kita dibentengi dengan ajaran sesat, mari kita semua menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan kita. Mari kita menjadi pembaca-pembaca Alkitab. Saya kan sudah dibaptis dan seterusnya. Jalan itu sempit Bapak Ibu. Yesus yang bilang, keselamatan itu tidak gampang. Kalau keselamatan itu gampang, Yesus tidak perlu disalibkan, kan begitu Bapak Ibu. Malah ada satu peringatan Tuhan Yesus yang sangat keras. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sangat ketat, sangat fanatik. Mereka bukan cuma disunat umur 8 hari, tapi mereka melakukan tanpa cacat hukum-hukum Taurat. Nah, kita cuma duduk angkat-angkat kaki, diskusi, hanya modal sudah dibaptis. Kemudian kita bilang gampang masuk surga. Bapak Ibu saudara-saudara, jalan itu sempit. Dan bahkan Yesus katakan dalam ayatnya yang pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi saudara-saudara, bagian kita memastikan bahwa kita mengenal Dia. Bagian saya dan saudara-saudara ialah memastikan bahwa kita mengenal Yesus penyelamat kita. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sambil kita menjaga diri kita dari ajaran-ajaran yang ada di luar sana, silakan nonton YouTube Bapak Ibu, silakan like, silakan menjadi follower dari pengkhotbah-pengkhotbah luar biasa, silakan. Tetapi jangan lupa saudara mesti memeriksa. Kita semua Bapak Ibu sebagai pendeta penatua, diaken, pengurus pelayan kategorial, tugas kita bersama-sama ialah mengenal siapa Dia. Tugas Bapak Ibu sebagai orang tua di dalam rumah memastikan bahwa anak-anak saudara-saudara tidak pergi di tempat lain. Pasti banyak kontroversi kalau saya bilang begitu ya. Banyak orang Kristen, banyak saudara-saudara, anak-anak di gereja lain dan seterusnya. Ada apa dengan iman saudara-saudara sampai anak-anak tidak merasa penting untuk ikut saudara-saudara? Ada apa? Ingat Salomo saudara-saudara, satu-satunya yang berhak menunjukkan ujung jarinya anak-anak pergi kemana, hanya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hanya saudara-saudara. Tidak ada orang lain, bahkan saya pendeta sekalipun tidak berhak untuk menunjukkan kemana anak-anak saudara-saudara pergi dan ikut. Karena itu sebagai orang tua Bapak Ibu saudara-saudara, saya tiba-tiba ingat perkataan Daud, kenallah Allahnya ayahmu. Kenallah Allahnya ayahmu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita supaya kita bertumbuh di dalam iman yang benar. Supaya satu waktu tiba harinya bagi kita, kita memandang Dia dan Dia berkata, aku mengenal engkau, anakku. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kita,
Kita akan mendengarkan, berikan kesempatan puji-pujian vokal grup Jemaat Morosi, disilakan. Ini Jemaat Morosi. Ya. Pos pelayanan Persekutuan Ekumene Morosi, disilakan. Oh ini panitia Natal ya, silakan. Terima kasih atas persembahan puji-pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, kita akan membawa persembahan syukur dan syukur bulanan kita. Dan untuk tertibnya pengumpulan amplop syukur bulanan, mohon sidang jemaat keluar lewat lorong tengah, lalu kemudian kembali lewat lorong samping kiri kanan masing-masing. Untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan.
Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan syukur kita ini di hadapan Allah. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan puji-pujian dan syukur. Anak-anak-Mu yang berterima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan yang melimpahi hidup kami. Kepadamu kami datang menaikkan ungkapan-ungkapan syukur, baik yang kami kumpulkan melalui kantung-kantung kolekte, melalui amplop-amplop syukur bulanan, melalui persembahan-persembahan khusus, nazar, persepuluhan, kami bawa di hadapan-Mu ya Allah. Dari hati yang dipenuhi dengan sukacita karena tahu Engkau sumber dari semua berkat hidup ini. Karena itu kami mohon kepadamu, dari hidup yang Engkau berkati seperti ini, berkatilah persembahan-persembahan kami ini. Jadikanlah hidup Bapa di dalam surga, supaya sebagaimana Engkau memberkati kami, kami pun dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk terus menjadi berkat di tengah pelayanan jemaat-Mu dan dimanapun persembahan ini kami tujukan. Selalu Tuhan kami juga mohon kepadamu berkat untuk setiap kerja jeripaya dan usaha-usaha kami. Ajar kami mengerjakannya dengan baik Bapa, dengan bertanggung jawab di hadapan.
Saudara-saudara, saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman dengan bersama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kepadamu kami datang siang ini, mengangkat syukur, berbilang terima kasih, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, dan juga karena berkat kasih-Mu. Engkau memperkenankan kami melewati minggu yang telah kami lalui dalam hidup kami. Melewatinya dengan hati yang bersuka oleh karena kenyang dan puas dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami melewati minggu yang telah kami lalui. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat dari tangan-Mu. Terima kasih untuk pernyataan kehadiran-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang kami jalani. Karena dalam bagian-bagian yang sulit sekalipun tetap saja Engkau tidak pernah beranjak dari hidup kami. Engkau Bapa yang setia. Sebagaimana janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami kembali datang kepadamu memohon. Berkenanlah kiranya Engkau berjalan lagi bersama-sama kami memasuki minggu yang baru ini. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hari-hari hidup kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu berlindung, bernaung. Sebab hanya bersama Tuhan kami berjalan dan kami selamat. Hanya di dalam Tuhan dan kasih Tuhan kami semuanya akan terpelihara. Karena itu sertai kami Bapa, sebagaimana yang telah Engkau lakukan. Mengawali minggu baru yang akan kami jalani, terima kasih Bapa, Engkau memperkenankan kami duduk diam bersama saudara-bersaudara seperti ini. Untuk bersama-sama mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dan sesudah itu kami mohon Bapa, beri kami kuasa firman-Mu. Kuasa yang sanggup menghancurkan setiap hati yang keras kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat. Jadikan kiranya Roh-Mu menjadi pemimpin dalam hidup kami, yang menuntun kami untuk hidup seperti yang Engkau mau dan kehendaki. Menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang terus berdiri di atas dasar pengajaran yang benar tentang juru selamat kami. Bapa di dalam surga, biarlah kami terus berbuah-buah dalam hidup yang Kau percayakan. Supaya dari setiap buah yang keluar dari hidup kami, Engkau dipermuliakan. Setiap orang yang menyaksikan bagaimana kami hidup dan memperlakukan orang-orang lain di sekitar kami. Bahkan ketika orang menyaksikan bagaimana kami bekerja, menjalankan tanggung jawab kami, orang menyebut Engkau, memuliakan Engkau. Berkenanlah kiranya Engkau Bapa memeteraikan tiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Bersama dengan semua anak-anak-Mu dalam jam-jam kebaktian pada hari ini. Kiranya firman yang kami semuanya telah dengar bertumbuh di dalam hidup kami dan berbuah menyenangkan hati-Mu. Sekarang Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk kembali melanjutkan hidup kami. Kami siap untuk kembali melanjutkan tanggung jawab kami, entah di dalam rumah tangga kami sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu, sebagai orang anak-anak. Kan di tengah-tengah tanggung jawab pengabdian kerja kami tiap-tiap hari Bapa. Sebagai pegawai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara TNI dan Polri. Kami yang bekerja di berbagai bidang lapangan-lapangan pekerjaan. Bahkan anak-anak-Mu yang bekerja
menjalankan usaha-usaha rumah tangga. Ingatkan kami semuanya ini, bahwa tidak ada yang duniawi Bapa. Bahwa semua yang kami lakukan dalam hidup ini berhubungan dengan iman kami, hubungan kami dengan Dikau sendiri. Karena itu ajar kami bekerja dengan segala kemampuan terbaik kami. Ajar kami untuk mengabdi bagimu dan bukan bagi orang lain. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami di minggu yang akan kami jalani ini. Engkau pakai kami Bapa untuk memuliakan Engkau. Hadirlah dalam setiap kerja dan jeripayah kami, supaya itu menjadi bagian dari cara kami bersaksi dan melayani Engkau. Berkati juga anak-anak muda jemaat-Mu Bapa, mereka yang bergumul dengan mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Mereka yang oleh karena pekerjaan dan juga karena pendidikan meninggalkan anggota sanak saudara dan keluarga mereka, orang tua mereka. Jaga pelihara anak-anak muda kami Bapa, supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan yang benar akan Dikau. Supaya mereka bertumbuh di dalam ajaran-ajaran yang sehat. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa, menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami datang berdoa kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan menyaksikan betapa Tuhan memberkati hidup bersama kami. Ada banyak berkat Bapa, ada banyak keberhasilan yang tidak dapat kami ungkapkan, yang dengannya Engkau menghadirkan sukacita dalam hidup kami sebagai pribadi, keluarga dan juga jemaat. Secara khusus Bapa di dalam surga, ketika Engkau menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan anak-anak-Mu, yang Engkau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Agustus ini, bersama dengan pasangan-pasangan suami istri, atas berkat-berkat tahun yang penuh anugerah penyertaan yang telah mereka terima daripada-Mu, kami datang menaikkan syukur kami. Sempurnakanlah kiranya Bapa, dan biarlah usia baru yang Kau anugerahkan, Engkau juga menyertainya dengan kekuatan dan kuasa yang memungkinkan anak-anak-Mu untuk kembali menjalankan tanggung jawab mereka, untuk selalu hidup di hadapan Tuhan dan mengabdi sebagai anak-anak yang setia yang dapat dipercaya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang menyiapkan hati mereka, diri mereka untuk menyambut berkat-Mu di minggu yang baru ini. Dalam bentuk apapun Bapa, penuhi mereka dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Ya Allah kami di dalam sorga, saat kami berkumpul seperti ini, kami juga teringat kekasih-kekasih kami. Mereka yang terbaring di rumah-rumah kediaman masing-masing oleh karena sakit penyakit dan oleh karena usia lanjut. Mereka tidak dapat lagi hadir dalam persekutuan jemaat-Mu seperti ini. Tapi beberapa di antara mereka mengikuti kebaktian-kebaktian melalui dari tengah-tengah keluarga masing-masing mereka. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami Bapa, supaya mereka senantiasa terpelihara sebagaimana Engkau memelihara mereka di masa mereka kuat. Mereka terpelihara seperti Engkau peliharakan kami semuanya di sini. Sertai mereka Bapa. Pulihkan mereka yang dalam kelemahan tubuh. Sempurnakan upaya-upaya pemulihan. Berkati tindakan-tindakan medis yang mereka terima. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan setiap kasih sayang yang mereka terima. Menjadi alat yang penuh kuasa di tangan-Mu untuk memulihkan kekasih-kekasih kami. Kami menyebut di hadapan-Mu Bapak Yohanes Kaloto, Bapak Markus Rombe, Ibu Karel Kamba, Ibu Lefran Kalaeng, anak kekasih Giona Sipayung. Kami berdoa Bapa memohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan menopang mereka. Dan biarlah oleh karena kemurahan hati-Mu dan karena kuasa-Mu dan perkenan-Mu mereka boleh kembali beroleh kekuatan. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit boleh kembali pulang ke tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak-Mu mereka yang tidak bersama-sama kami oleh karena pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka tidak dapat tinggalkan. Mereka berada di tempat-tempat yang jauh Bapa, dalam perjalanan-perjalanan yang mereka tempuh. Sertai mereka juga Bapa. Dan saat mereka hendak kembali pulang, Engkau juga pimpin mereka, supaya pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ini mempermuliakan Engkau yang telah memberkati kami seperti ini.
Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami semuanya. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami mengucap syukur untuk Engkau mempercayakan pelayanan ini. Kepada kami sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pengurus pelayanan kategorial, sebagai BP3J, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaat-Mu, tim posyankes jemaat-Mu, bahkan bersama dengan semua keluarga-keluarga yang tersebar di 5 rayon pelayanan. Kami mengucap syukur untuk Engkau mempercayakan kepada kami persekutuan seperti ini. Karena itu hidupkanlah lagi kami Bapa dengan kuasa-Mu. Penuhi lagi kami dengan sukacita untuk melayani Engkau. Dalam kesediaan untuk melakukan apa saja demi kemuliaan Tuhan. Supaya dengan demikian persekutuan jemaat-Mu ini bersaksi tentang pimpinan-Mu. Supaya ada banyak orang yang menyaksikan kemurahan-Mu dan datang memberi hidup mereka kepadamu. Terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan anak-anak-Mu, panitia Natal dari Persekutuan Ekumenes Jemaat di Morosi. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang boleh kami saksikan Engkau berlakukan dalam kehidupan mereka dan keluarga. Karena itu Bapa, kiranya persekutuan yang kami alami bersama-sama siang ini mendatangkan damai sejahtera sebagaimana janji-Mu. Supaya saat kami berpisah lagi nanti, kami pulang dipenuhi dengan kuasa-Mu dan tahu bahwa kami akan terus bersaksi dimanapun Engkau pergi, Engkau bawa kami dan mengutus kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa, menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan kami sepanjang minggu baru ini. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang menyiapkan diri untuk menerima pelayanan jemaat-Mu. Kami berdoa bagi PKB jemaat-Mu yang akan melakukan bakti sosial di desa Sanggona. Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana-rencana dan kegiatan PKB jemaat-Mu. Berjalanlah dan hadirlah di tengah-tengah persiapan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan panitia perayaan Natal jemaat-Mu dalam persiapan-persiapan mereka. Engkau terus memberkati semua panitia dan semua saudara-saudara yang terhimpun di rayon 5, bahkan seluruh jemaat-Mu, untuk bersama-sama mempersiapkan perayaan Natal jemaat-Mu tahun ini. Kami juga datang berdoa menyerahkan mereka yang memberi hidup diri mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Sebagai tata usaha koster, sebagai tim musik, kantoriam, organis, multimedia. Berkati kami semuanya Bapa, supaya dengan berjalan bersama-sama kami memuliakan Engkau. Pengasuh kebaktian remaja dan sekolah minggu dan kebaktian remaja, kiranya Engkau terus juga memberkati mereka. Supaya Engkau memakai mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk memperlengkapi anak-anak kami dalam jemaat-Mu. Supaya mereka bertumbuh dalam usia dini mereka, bertumbuh di dalam pengenalan akan Dikau. Terima kasih Bapa untuk persekutuan hari ini. Berkatilah kami lagi saat kami kembali ke tengah hidup kami masing-masing. Dan jadikan kami alat di tangan-Mu yang penuh kuasa untuk mempermuliakan Engkau. Sekarang Bapa di dalam surga, dengarkanlah kiranya doa ini. Yang kepadamu kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa itu. Nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kami akan membacakan sekaligus menyampaikan warta jemaat Minggu 18 Agustus tahun 2023 sebagai berikut. Untuk ibadah rumah tangga, tidak ada perubahan, tetap sesuai dengan hari, tanggal, dan pelayanan. Pendeta, penatua, dan diaken mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang bersukacita atas ketambahan usia. Demikian juga kepada pasangan suami istri yang berulang tahun perkawinan dari tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2023.
penyampaian. Yang pertama dari BPM Jemaat Orel. Minggu depan tanggal 20 Agustus 2023. Pendeta Elasar N. Bonde, STH, akan melayani di pos pelayanan Oikumene Boenaga, Konawe Utara. Yang kedua, PKB disampaikan bahwa PKB Orel akan melaksanakan bakti sosial PKB masuk desa di Jemaat Sanggona Kolaka Timur tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Agustus. Bagi warga jemaat yang ingin berdiakonia ke Jemaat Sanggona berupa beras dapat menghubungi Diaken Julius YR Sandu dengan kontak person 081 341 697 353. Aksi dana. Hari ini Minggu 13 Agustus 2023, Panitia Perayaan Natal Pos Pelayanan Persekutuan Oikumene Morosi tahun 2023 akan melakukan pencarian dana berupa persembahan, pujian, dan basar makanan. Dimohon partisipasi warga jemaat. Yang kedua, minggu depan tanggal 20 Agustus 2023, Panitia Natal Persekutuan Siswa Kristen Persik SMA Negeri 4 Kendari akan mengadakan pencarian dana melalui puji-pujian dan basar makanan. Dimohon partisipasi warga jemaat. Untuk pencarian dana yang ketiga, hari ini Panitia Perayaan Natal Jemaat Ora Etlabora Kendari menyiapkan natura berupa piong nasi bambu yang telah tersedia di halaman gereja. Mohon partisipasi. Ada dua anggota jemaat baru. Pertama, nama kepala keluarga Johanum Piri. Anggota keluarga 1, Rismawati SSI, istri. 2, Jilian Gevi Belanska Joris, anak. 3, Atiri, orang tua atau ibu. Alamat BTN Gria Arini Permai Blok G nomor 6, Lalumbaku THR. Masuk rayon 4. Yang kedua, nama kepala keluarga Ibtu Mika K. Paunganan SH. Anggota keluarga 1, Irwana SPI MM, istri. 2, Hutami Jane AM, anak. 3, Lareina Erril, anak. 4, Janris S. Kemenakan. Alamat Jalan Hairil Anwar, Kompleks Sinode, masuk rayon 4. Jikalau Bapak Joharum Piri dan Ibtu Mika K. Paunganan Esa hadir pada kebaktian kedua siang hari ini, dimohon berdiri. Ya, barangkali sudah hadir pada kebaktian pagi tadi. Kemudian anggota jemaat yang pindah. Nama kepala keluarga Tony Charles ST. Anggota keluarga Lydia Safitri Simbolon, istri. Tiarma Nidia OM, anak. Tania Stefania M, anak. Tricia Gracela M, anak. Anggota rayon 4. Pindah ke GKI Kabupaten Sidoarjo. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah kedua, laki-laki 92 orang, perempuan 107, jumlah 199. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Saudara-saudara, saya jemput berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan bersama menyanyi Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam
semua perempuan. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ayat 3 semua laki-laki. Yesus berpesan Dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, ada masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu. Lakukanlah firman Tuhan dan pergilah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada jam kedua ini, kembali kita menyanyi dari PKJ 258 ayat 1 dan kedua. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku, susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Demikianlah ibadah kita pada jam kedua ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.